Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Remaja dalam channel Horornesia. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu cerita dari teman saya bernama Chris. Kakaknya ini pernah memancing di satu tempat pariwisata di daerah Kuningan, sebut saja Cibulan. Nah, tapi ternyata dia itu memancing menggunakan pelet. Kenapa dia menggunakan pelet? Mungkin supaya ikannya ini dapatnya banyak. Tapi padahal dari situlah awal petaka itu dimulai. Guys, hari ini saya akan menjelaskan atau menceritakan mengenai teman dari kakak saya yang bernama Chris. Jadi Chris ini mempunyai kakak, sebut saja namanya Kiki. Kiki ini dia memancing di suatu tempat pemancingan yang sebenarnya ini disakralkan, tapi juga memang ada tempat khusus untuk memancing. Kesalahan utama dari Kiki ini yaitu dia memancing menggunakan pelet. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau misalkan kita mancing menggunakan pelet, karena mungkin memancing menggunakan pelet akan mempermudah untuk mendapatkan ikan yang banyak dibanding memancing menggunakan cacing atau yang lainnya. Tetapi kita tidak tahu alasan atau pantangan dari apa saja tempat pemancingan tersebut. Salah satunya, tempat pemancingan tersebut tidak boleh memancing dengan menggunakan pelet. Kok bisa? Ternyata di situ ada ratu yang disebut dengan ratu setengah ular, yaitu jadi badannya ini berwujud manusia, namun setengahnya itu adalah ular. Jadi ketika si kakaknya ini memancing dan menggunakan pelet di tempat tersebut, yaitu di daerah Cibulan, ternyata dia dapat ikan yang sangat-sangat banyak, dan alhasil ikan tersebut dia bawa pulang. Ketika sampai di rumah, dia pun tidak menyadari bahwasannya dari ikan-ikan tersebut ada salah satunya yaitu mengambil ratu dari tempat tersebut, yaitu yang berbentuk setengah badannya itu manusia, tetapi setengah badannya lain itu berbentuk ular. Nah, kakaknya Chris ini tidak menyadari bahwasannya dia itu mancing menggunakan pelet ini dilarang, karena beberapa orang juga di sana ada yang mancing menggunakan pelet. Tapi siapa sangka itu akan menjadi sebuah petaka bagi si kakaknya Chris tersebut. Akhirnya ketika malam hari tiba, kakaknya Chris tersebut dia mengalami sesuatu hal yang tidak biasa, yaitu kakaknya Chris ini mengalami mual-mual, pusing, kepalanya berat, dan badan yang sangat menggigil kuat. Hasil dari kejadian tersebut, sontak saja Chris serta keluarganya ini kaget dong, kok kenapa kakaknya ini bisa mengalami hal yang tidak mengenakan. Hari berikutnya akhirnya kakaknya Chris ini dibawa ke orang pintar dan menanyakan apa sebabnya si kakak Chris ini mengalami sesuatu penyakit yang aneh setelah dia memancing di pemancingan Cibulan. Setelah beberapa jam kemudian maksud saya, si orang pintar tersebut mengatakan kepada orang tuanya kakaknya Chris bahwasannya si kakaknya Chris ini ternyata kesambet. Jadi istilah kesambet ini yang digunakan oleh daerah Jawa Barat, mungkin daerah-daerah lain juga ada yang mengatakan kesambet atau apa. Itu ketika seorang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh tempat tersebut. Alhasil kakaknya Chris ini pun didiamkan saja di rumah. Namun malam harinya ada suatu kejadian yang tidak mengenakan di keluarga kakaknya Chris. Jadi pada malam harinya itu perkiraan jam 9 jam 10, Chris itu sedang duduk di depan rumah. Setelah duduk di depan rumah, ternyata dia mendengar suara desisan ular. Jadi ketika dia lagi duduk di depan rumah, itu dia mendengar desisan ular. Nah, di situ Chris sebenarnya dia sedang memutari rumah dan dia mencari apakah ada ular. Takutnya dia ada ular kobra atau ular sanca atau ular apapun yang hendak memasuki rumahnya. Namun ketika dia mengelilingi rumah bahkan sampai beberapa kali, dia tidak menemukan satupun ular yang ada di dekat situ. Mungkin dia cari di atas rumah atau di dekat pohon-pohon, tapi ternyata tidak ada satupun ular yang menampakkan diri. Akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah lagi. Di dalam rumah dia melihat suatu sekelebat putih sangat cepat dan ada mahkota di atasnya. Jadi ketika dia masuk ke dalam rumah, ketika menutup pintu, dari jendela itu ada sekelebat putih lewat gitu. Tapi di dalamnya itu di atas kepalanya tersebut ada mahkotanya. Dan
Chris menyadari bahwasannya sosok tersebut adalah ratu dari penjaga kolam di Cibulan. Nah, keesokan harinya Chris ini kan sontak dia kaget dan dia menceritakan kepada ibunya, dan ibunya mengatakan mungkin inilah penyebab utamanya dari kakaknya ini sakit. Belum cukup sampai di situ, ketika kakaknya ini mungkin dia sadar akan kesalahannya, akhirnya dia itu pun sholat entah sholat asar ataupun sholat maghrib, tapi dia pun sholat. Ketika dia sholat di situ, ternyata ada sesuatu yang mendorong badannya. Jadi dia itu lagi ruku, kalau salah ketika lagi ruku ada yang mendorong badannya, jebret, dia jatuh sekaligus dong. Dan ketika jatuh dia pun langsung memuntahkan sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari ketika dia itu memakan ikan-ikan tersebut. Hari ketiga yaitu hari dimana penentuan. Jadi kata orang pintar ini mengatakan bahwa di hari ketiga ini mungkin ada suatu kejadian yang mungkin akan menentukan dari nasib si kakaknya tersebut. Di hari ketiga ini ternyata dia itu dimimpikan oleh si ratu tersebut bahwasannya dia harus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi untuk memancing menggunakan pelet di tempat wisata tersebut. Atas kesepakatan para keluarga, akhirnya dia pun meminta maaf. Entah minta maafnya seperti apa, mungkin doa bersama atau mungkin mengunjungi tempatnya langsung dengan menaburkan makanan agar ikan-ikan itu sehat kembali atau seperti apa, saya tidak mengetahui. Namun ketika dia meminta maaf, dan disitulah si kakaknya ini alhamdulillah langsung sehat walafiat. Jadi ketika itu si Chris memberikan pesan kepada saya bahwasanya ketika kita memasuki tempat wisata, yang mana tempat wisata ini mempunyai aturan dan sesuatu yang disakralkan, maka kita tidak boleh melanggar sedikit pun, walaupun berkata kasar, satu, walaupun membuang sampah, dua, ataupun kita melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti kita merusak ataupun kita membunuh hewan-hewan yang ada di situ. Maka dari itu saya pesan kepada teman-teman semua yang ada di luaran sana untuk tidak merusak atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh di tempat wisata. Karena apa? Karena itu akan menjadikan sebuah tragedi atau petaka bagi kalian sendiri. Saya Restu Wiratmaja pamit diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya Horor Desia. Ketika lagi ruku ada yang mendorong badannya, jebret, dia jatuh sekaligus dong. Dan ketika jatuh dia pun langsung memuntahkan sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari ketika dia itu memakan ikan-ikan tersebut. Hari ketiga yaitu hari dimana penentuan. Jadi kata orang pintar ini mengatakan bahwa di hari ketiga ini mungkin ada suatu kejadian yang mungkin akan menentukan dari nasib si kakaknya tersebut. Di hari ketiga ini ternyata dia itu dimimpikan oleh si ratu tersebut bahwasannya dia harus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi untuk memancing menggunakan pelet di tempat wisata tersebut. Atas kesepakatan para keluarga, akhirnya dia pun meminta maaf. Entah minta maafnya seperti apa, mungkin doa bersama atau mungkin mengunjungi tempatnya langsung dengan menaburkan makanan agar ikan-ikan itu sehat kembali atau seperti apa, saya tidak mengetahui. Namun ketika dia meminta maaf, dan disitulah si kakaknya ini alhamdulillah langsung sehat walafiat. Jadi ketika itu si Chris memberikan pesan kepada saya bahwasanya ketika kita memasuki tempat wisata, yang mana tempat wisata ini mempunyai aturan dan sesuatu yang disakralkan, maka kita tidak boleh melanggar sedikit pun, walaupun berkata kasar, satu, walaupun membuang sampah, dua, ataupun kita melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti kita merusak ataupun kita membunuh hewan-hewan yang ada di situ. Maka dari itu saya pesan kepada teman-teman semua yang ada di luaran sana untuk tidak merusak atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh di tempat wisata. Karena apa? Karena itu akan menjadikan sebuah tragedi atau petaka bagi kalian sendiri. Saya Restu Wiratmaja pamit diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya Horor Desia.